Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media, senang sekali ya kita bisa berjumpa bersama saya Yeni dan saya Ulin tentunya di program Lentera Inspirasi. Terus menginspirasi untuk anak negeri yang tentunya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif. Betul sekali, dan Lentera Inspirasi kali ini mengusung tema giat berlatih di masa muda untuk mengukir prestasi di masa depan. Betul, dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu salah satu wasit catur nasional madya termuda di Kota Kediri. Wah, pasti pemirsa Kakak Media sudah penasaran ya? Sebelumnya mari kita saksikan bersama video profil berikut ini. Baik pemirsa, itu tadi video profil singkat dari seorang wasit catur madya nasional termuda di Kota Kediri. Betul, dan sekarang di samping kita sudah bersama dengan Mas Oki ya. Selaku tadi sudah disebutkan wasit nasional madya termuda di Kota Kediri. Baik, selamat pagi Mas Oki. Pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Alhamdulillah. Mas Oki ini sudah pernah mengikuti bahkan mendapatkan juara ya Mas di Pemprov Jatim 2022. Mungkin bisa Mas Oki ceritakan mengenai Pemprov Jatim 2022 tersebut. Oke. Sebelumnya saya sedikit koreksi ya, bukan juara. Jadi waktu itu penugasan di Pemprov Jatim tahun 2022 waktu itu menjadi seorang wasit di sana, menjadi arbiter. Nah, kebetulan di sana juga salah satunya menjadi wasit yang termuda di sana di Pemprov Jatim. Waktu itu penugasan ada di Kota Bondowoso. Kota Bondowoso ya? Iya, di Kota Bondowoso. Lalu bagaimana nih awal mula bisa terpilih menjadi seorang wasit begitu? Wasit nasional madya, betul ya? Iya, benar. Oke. Jadi alhamdulillah waktu itu memang perjalanan menjadi seorang wasit memang sedikit sulit karena pada saat itu saya masih aktif menjadi pemain. Aktif menjadi pemain, kemudian pada tahun 2011 pada saat itu alhamdulillah mendapatkan 3 medali perunggu untuk Kota Kediri pada saat itu di Pemprov Jatim 3. Kebetulan tuan rumahnya Kediri. Nah, di waktu yang sama juga di kejuaraan daerah di Kota Batu waktu itu mengambil lisensi untuk wasit nasional Pratama. Wasit nasional Pratama. Nah, sebenarnya itu adalah langkah awal untuk menjadi seorang arbiter dalam olahraga catur. Nah, karena saya melihatnya adalah tidak mungkin saya akan selalu sustain untuk menjadi seorang player. Di sisi lain, catur adalah olahraga yang distraksinya banyak ya, otak ya. Jadi ya saya mempersiapkan itu mengambil lisensi karena untuk persiapan nantinya menjadi seorang profesional arbiter. Nah, sejak kapan Mas sudah menggeluti permainan catur tersebut sampai bisa menjadi seorang wasit, Mas? Dan apa sih yang mendasari Mas Oki? Oke. Dimulai sebenarnya pada saat itu kelas 0 besar kalau nggak salah. 0 besar atau kelas SD kelas 1 waktu itu mulai dikenalkan oleh kakek saya tentang catur. Nah, kemudian kelas 4 SD waktu itu mulai profesional untuk turun menjadi seorang pemain, seorang player di bidang catur. Pertama kali turun di Kota Kediri dan alhamdulillah langsung mendapatkan juara 1 pada saat itu, dikirim ke Kota Surabaya.
Waktu itu kelas 4 SD, pengalaman keluar kota pertama kali, dan alhamdulillah juga mendapatkan posisi yang lumayan juga di kejuaraan daerah yang pertama kali. Dan alhamdulillah tahun 2006 kelas 6 SD itu prestasi pertama di bidang nasional. Nah, di tingkat nasional. Pada saat itu di O2SN namanya, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah, waktu itu alhamdulillah prestasi pertama di nasional, diapresiasi oleh gubernur pada saat itu, Haornas, oleh Pak D. Karwo pada saat itu masih menjabat beliau, dan Bapak Rasio. Nah, pada saat itu tahun 2006 mulailah alhamdulillah prestasi demi prestasi muncul, dan terakhir tahun 2011 itu tadi, sebelum saya harus bertolak ke kota Bandung untuk kuliah. Karena pada saat itu dikasih pilihan oleh orang tua, pendidikan atau bermain gitu. Nah, di sisi lain karena orang tua adalah seorang guru, ya udah akhirnya saya harus memutuskan untuk mengambil studi di kota Bandung, dan saya mulai vakum di sebagai permain dan sekarang mulai terjun di perwasitan. Ya. Oke, tapi sebelum itu ya Mas, sebelum mengikuti dan terpilih menjadi wasit itu nih, pernah mengikuti kejuaraan apa sebelumnya? Kompetisi apa begitu? Oke, kalau untuk kompetisi sebenarnya lumayan banyak ya, dari kejuaraan daerah, kejurda, sampai kejurnas, kejuaraan nasional, O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, terus open turnamen, terus kejuaraan untuk antar mahasiswa dan sebagainya. Pada saat itu juga mendapatkan juara 3 nasional. Jadi sebenarnya sebelum benar-benar terjun ke profesional arbiter, untuk dari segi player insya Allah sih nggak kurang, insya Allah nggak kurang. Dan sekarang memang fokusnya sebagai arbiter. Di sisi lain juga saya melihatnya adalah potensi di nasional maupun internasional untuk pemuda, terutama untuk yang muda, untuk menjadi seorang arbiter secara internasional itu masih sangat minim. Kebetulan senior saya juga sudah sudah berkecimpung lama sekali, dan saya melihatnya potensi ini sangat besar untuk saya terjun di sana, terutama untuk bertugas di event-event major seperti Asian Games, Asian Para Games, dan lain-lain. Jadi lengkap ya Mas ya, Iya. ini sudah banyak ya Mas. Lalu untuk persiapannya nih, biasanya Mas Oki persiapannya bagaimana untuk mengikuti setiap kompetisi tersebut? Oke. Berbicara perihal arbiter ya, berbicara perihal wasit, persiapannya pasti yaitu rules of the game. Nah, yang namanya seorang judgment, seorang arbiter, seorang wasit, juri, dan lain-lain sebutannya itu, kita harus mengetahui perihal apa sih yang harus diputuskan pada saat ada struggle dalam permainan, seumpama ada protes dari pemain dan sebagainya. Bagaimana kita menjadi seorang pengadil yang baik, bagaimana kita menjadi seorang pengadil yang bijaksana sesuai dengan poin-poin pasal-pasal dalam percaturan. Jadi memang ada bukunya, ada bukunya ataupun online-nya juga ada. Jadi memang kita harus memahami poin-poin apa aja yang harus disiapkan. Kalau umpama ada case seperti ini, kita harus memutuskan seperti apa. Karena kita harus benar-benar memberikan solusi yang terbaik untuk pemain. Nah, karena kadang orang melihatnya gini, apa sih Ki, catur yang diwasitin cuman nungguin orang main? Padahal nggak sesimpel itu gitu. Jadi dalam permainan catur itu juga banyak intrik-intrik, banyak pemain-pemain yang dalam tanda kutip bermain sedikit curang untuk mendapatkan kemenangan. Nah, kita sebagai wasit harus benar-benar bisa aktif untuk menengahi gitu. Jadi yang pasti yang diutamakan adalah pasal ataupun poin-poin tentang peraturan rule of the game-nya. Nah, untuk pengalaman nih Mas, mungkin ada yang tidak terlupakan atau yang paling berkesan selama mengikuti kompetisi-kompetisi tadi? Oke. Kalau pengalaman itu sebenarnya yang paling berkesan itu pada tahun 2005, 2006. Pada saat itu, kalau nggak salah 2006 di kejuaraan daerah kejurda provinsi
tingkat Jawa Timur waktu itu di Sumeneb tahun 2006. Sumeneb Madura. Ya. Di Sumeneb ya waktu itu rombongan Kediri kita pakai pakai bis pakai bis kita berangkat ke Madura. Ya biasa kita harus transit di ini ya, di pelabuhan kan ya, mau nyebrang. Nah, pada saat itu kebetulan kita bisnya sudah masuk. Nah, ada bajing loncat di sana. Nah, yang namanya anak kelas 6 SD itu kan atlet kelas 6 SD itu kan biasanya pasti masih didampingin sama orang tua ya. Pada saat itu memang sama ibu duduk di depan. Nah, waktu kapal mau berangkat, ternyata tasnya ibu ini diambil dompetnya. Sama itu tadi bajing loncat di dalam kapal, dikejar, ternyata udah lompat dari kapal kan. Ya udahlah. Akhirnya ibu pada saat itu di Sumeneb tidak membawa spesial pun dan sebagainya. Tapi itu sebagai motivasi. Ya memang qadarullah belum juara pada saat itu, tapi pulang dari Sumeneb langsung dihadapkan O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Pada saat itu seleksi kota lolos, alhamdulillah juara 1. Seleksi provinsi dapat emas pada saat itu, dan di nasional pun dapat juga, alhamdulillah juara harapan 1 pada saat itu. Ya kebetulan dan lebih baiknya lagi dapat bonus karena pada saat itu kontingen Jawa Timur juara umum. Juara umum karena O2SN itu kan multi event ya, tidak hanya satu cabur aja gitu. Juara umum, dan alhamdulillah yang namanya anak kecil dapat uang banyak kan senang. Ya, tapi kan ujung-ujungnya kan biasanya kan yang mengamankan orang tua. Jadi pada saat itu berkesannya ya karena ya alhamdulillah karena orang tua habis kecopetan pada saat itu, kemudian event selanjutnya juara, dan bonus itu tidak hanya dari kota, provinsi maupun nasional, tetapi juga dari sponsor-sponsor kan. Ya sedikit banyak saya menganggapnya pada saat itu sangat berkesan ya, karena dalam waktu rentang yang bersamaan kehilangan dan mendapatkan rezekinya itu cepat sekali. Jadi berkah gitu ya Mas. Iya, itu yang berkesan banget. Paling berkesan. Lalu untuk tantangan dan pasti setiap pengalaman kan pasti tetap ada tantangannya ya. Iya, pasti. Tantangan terberat yang pernah dialami Mas Oki itu kira-kira di kompetisi yang mana nih Mas, dan cara mengatasinya itu seperti apa? Oke. Tantangan terberat sebenarnya pada saat itu kompetisi Porprov 2011, Pekan Olahraga Provinsi 2011. Pada saat itu kita sedikit ada beban karena memang pada saat itu Porprov 2011 itu Kota Kediri menjadi tuan rumah Porprov 3. Nah, di sisi lain ada sedikit tuntutan bahwa intinya setiap cabur ini harus menyumbangkan medali. Harus menyumbangkan medali. Nah, dari sisi catur sebenarnya kita tidak dituntut yang tinggi banget, intinya menyumbangkan medali. Terlepas itu emas, perak ataupun perunggu. Jumlahnya pun tidak banyak juga, intinya dapat 1 pun insya Allah udah nggak apa-apa gitu. Nah, dan pada saat itu di sisi lain kebetulan memang rating saya untuk para pemainnya ini lumayan rata lah, jadi nggak bagus banget mainnya, ya nggak versus banget lah intinya, tapi ya rata-rata lah. Nah, rata-rata tahun 2011. Nah, waktu itu kita bermainnya tapi di Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung. Nah, terberatnya adalah pasti kota-kota yang besar ya, karena mereka memang sisi pelatihannya berkala, terus juga pelatih-pelatihannya yang didatangkan juga pelatih-pelatih kaliber nasional internasional juga. Ya seperti Kota Malang, Kabupaten Malang, Surabaya dan lain-lain, itu adalah seperti musuh bebuyutan dulu itu. Nah persiapannya yaitu tadi yang terberat karena kita ada tuntutan itu, di sisi lain kita tuan rumah, setidaknya kita harus minimal menyumbangkan medali. Nah, karena kita lillahi ta'ala tidak ada beban main, ya pokoknya lepas aja, nggak ada ini. Pada saat itu alhamdulillah kita bisa mengimbangi kekuatan-kekuatan kota besar itu. Di 3 nomor pertandingan kita mendapatkan 3 medali. Jadi meskipun semuanya perunggu, jadi di catur klasik standar kita dapat perunggu, catur cepat kita mendapat perunggu, dan catur kilat kita mendapat perunggu.
Jadi ada 3 kategori dan kita mendapat 3 perunggu. Ya pada saat itu memang menurut saya salah satu berkesan juga sebenarnya, dan itu salah satu beban juga karena beban sebagai tuan rumah. Ya seperti itu yang menurut saya sedikit tantangannya pada saat itu daripada kompetisi yang lain. Betul, dan Mas Oki ini tadi sempat bercerita kalau sangat dekat dengan orang tua. Menurut Mas Oki sendiri, peran orang tua sendiri itu gimana sih? Semisal kita pengen ikut lomba, nah itu kan pasti butuh izin atau restu dari orang tua. Nah itu menurut Mas Oki bagaimana? Kalau menurut saya memang orang tua itu sangat penting ya, karena elemen penting dalam hidup saya sampai saat ini. Kayak dulu tahun 2006 itu pasca juara nasional, sebenarnya pada saat itu saya sempat ditawarin juga untuk mengambil studi lanjutan di Jakarta, karena memang di Jakarta itu ada sekolah catur yang memang yang sangat memang dipertimbangkan lah, intinya di sana memang pusat untuk para pemain berkembang. Tapi pada saat itu memang orang tua belum bisa melepaskan. Jadi karena sudah terutama ibu yang menurut saya itu sangat penting, karena beliau sudah bilang jangan, ya udah diambil ya. Iya, terus di sisi lain pada saat lulus kuliah pun lulus SMA pun juga gitu. Ada pilihan, mau tetap berkarir dalam catur, terutama dalam seorang pemain, atau mengambil studi lanjut gitu. Karena orang tua bilang jangan, ya udah gitu. Terus pernah pada saat itu ikut lomba, orang tua nggak ngizinin, tapi tetap berangkat. Ya nggak dapat. Tapi pernah juga ikut lomba, terus orang tua bilang, ya nggak apa-apa, Bismillah ya Le, insya Allah menang. Ya alhamdulillah dapat. Jadi memang elemen penting banget kalau menurut saya orang tua hingga saat ini, terlepas di catur ataupun di sektor apapun, orang tua itu menurut saya sabdanya itu sangat manjur. Apalagi seorang ibu gitu ya. Iya, jadi kalau menurut kayak kemarin juga waktu D3 habis dari Kota Bandung sudah dapat scholarship S1, tinggal melanjutkan aja, nanti sampai lulus nggak bayar, tapi karena orang tua pada saat itu sakit dan beliau bilang Le pulango, ya udah akhirnya saya cabut berkas, saya pulang, dan saya alhamdulillah sekarang juga sudah selesai menyelesaikan pendidikan di Kediri juga. Jadi menurut saya insya Allah sih apapun rintangannya, apapun halangannya yang mungkin bagi saya nggak pas di hati, tapi insya Allah ke depan pasti akan ada hikmahnya. Jadi memang sangat penting ya Mas ya. Itu kalau menurut saya sangat penting banget orang tua, apalagi buat teman-teman yang orang tuanya masih lengkap gitu. Kalau menurut saya pengabdian kepada orang tua itu sangat penting dan harus. Mas Oki ini kan terpilih ya menjadi wasit Madura Nasional dari Kota Kediri. Mas Oki ini bagaimana nih Mas? Ya alhamdulillah ya, junior saya juga sudah mulai bermunculan juga wasit nasional Pratama. Kalau dulu saya berangkat dari wasit daerah, jadi wasit daerah, wasit nasional Pratama, wasit nasional Madya sekarang. Ya alhamdulillah salah satu termuda itu suatu pencapaian pribadi yang menurut saya sangat luar biasa, nggak terfikirkan juga. Tapi menurut saya ini tidak boleh saya menjadi jumawa gitu. Nggak boleh jumawa gitu Mbak, karena stepnya selanjutnya masih panjang, masih ada wasit nasional, masih ada VD arbiter, masih ada international arbiter nanti. Nah, untuk menjadi profesional arbiter memang jenjang saya masih panjang, dan alhamdulillah nantinya juga tanggal 10 sampai tanggal 12 itu saya mengikuti pelatihan wasit internasional di Bali. Itu juga salah satu ikhtiar saya untuk menjadi seorang profesional arbiter, terutama youth professional arbiter. Jarang kalau arbiter yang muda itu, kalau menurut saya jarang, karena itu potensi yang menurut saya sedang saya kejar gitu. Tidak hanya di catur sebenarnya, sekarang segala lini olahraga ataupun lini apapun itu pasti sekarang pemuda sudah mulai bergerak nih. Ya kayak ini teman-teman juga kan
membuat suatu publikasi dan sebagainya, pemuda juga yang bergerak. Jadi kalau menurut saya sekarang memang saatnya pemuda untuk berkreasi dan lebih berinovasi lagi. Dan tadi kan kita sudah bicara panjang lebar ya mengenai awal mulanya sampai sekarang menjadi wasit nasional madya gitu. Nah, mungkin dari Mas Oki bisa memberikan tips gitu ya untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengikuti jejak Mas Oki, apalagi penggemar catur gitu ya. Iya, penggemar catur. Penggemar catur. Oke. Alhamdulillah bisa berbagi di sini. Kalau untuk tipsnya, terutama penggemar catur ya, penggemar catur itu kan tidak hanya di kalangan anak-anak, sampai orang tua pun ada gitu kan, sampai bapak-bapak becak di pinggir jalan itu catur semua gitu ya. Jadi alhamdulillah sih scale up lah, intinya catur ini tidak hanya di skala yang pinggiran, tetapi ternyata catur ini juga stylenya seorang arbiter pun seperti ini, kita harus pakai jas gitu. Cuman kebetulan kalau ini kan santai, saya pakai kaos gitu. Kalau arbiter sebenarnya waktu bertugas nggak boleh pakai kaos. Jadi sebenarnya catur ini olahraga segala lini ya. Nah, kalau tipsnya sebenarnya kalau untuk adik-adik yang mungkin masih di usia produktif gitu kan, karena catur itu setidaknya sebelum umur 30 itu teman-teman harus bisa menghasilkan prestasi-prestasi terbaik, karena semakin berumur distraksinya semakin banyak karena olahraga otak gitu. Kecuali kalau olahraga yang fisik dan sebagainya, mau umur berapapun selama fisik masih bisa digembleng, aman lah. Tapi kalau catur semakin banyak mikir tugas ya, deadline gitu kan. Yang sudah nikah, punya anak, itu pasti distraksinya makin banyak. Nah, kalau tipsnya sih sebelum teman-teman mendapatkan distraksi itu, kejar prestasi sebanyak mungkin kalau di bidang catur ya. Nah, kalaupun memang mau menjadi profesional player, ya carilah circle, komunitas ataupun sekolah catur yang memang bisa teman-teman untuk berkembang. Nah, kemudian setelah bisa mendapatkan kelompok itu, ya silahkan untuk berkreasi, berlatih dan sebagainya. Jangan jumawa di saat juara. Nah, kalaupun memang sudah kayak saya, memang saya ingin terjunnya di profesional arbiter, ya kejar gitu. Jadi jalannya lewat mana, harus menghubungi siapa, dan tidak boleh malas belajar. Apalagi kalau ya tidak hanya pemain aja, seorang wasit kita juga tetap belajar. Oh, ada poin-poin baru, ada pasal baru, ada aturan baru secara internasional, harus kita translate dulu kan ya. Ya karena kan bahasanya bahasa English gitu kan, untuk teman-teman yang mungkin keterbatasan. Cuman kalau semua bisa bahasa Inggris ya ini, karena bahasanya semua bahasa Inggris. Jadi bisa menjadi seorang player, bisa menjadi seorang arbiter, bisa menjadi coach. Itu pun juga pilihan, karena di coach pun juga ada jenjangnya. Ada pelatih nasional pratama, pelatih nasional mada, pelatih nasional, nanti ada FIDE instructor. Jadi dia sudah bisa melatih antar lintas negara. Kebetulan kalau untuk pelatih nasional, saya di pelatih nasional madya. Jadi di tingkat kedua sebagai coach. Jadi kalaupun saya mau wasit, oke, bisa, mau ngelatih bisa. Kalaupun mau jadi player lagi, iseng-iseng pengen main lagi, masih bisa. Berarti semuanya ada tahapnya gitu. Ada tahapnya. Player, arbiter maupun coach itu semuanya punya title. Ya. Jadi tips intinya tuh jangan malas belajar ya, Mas? Jangan malas belajar, terutama olahraga otak ini ya. Olahraga otak ini sangat luar biasa ya pemirsa. Dan terima kasih ya Mas atas Sama-sama. Semoga kita semua bisa terinspirasi dari cerita Mas Oki ini. Amin. Oke, dan baik ya pemirsa, itu tadi kita sudah berbincang dengan Mas Oki, yaitu selaku wasit nasional madya di Kota Kediri. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan ya pemirsa Kata Media, apabila kita terus berlatih dan giat belajar di masa muda, tentu saja akan memudahkan langkah kita untuk mengukir prestasi ke depannya. Betul, dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Lentera Inspirasi hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap saksikan Lentera Inspirasi hanya di YouTube Kakak Media Official.
Saya Olin pamit. Dan saya Yeni beserta semua kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.